Ibarat menjilat ludahnya sendiri, Jokowi kembali menunjuk anak buahnya yang telah dicopot. Anas Effendi yang pernah dilengserkan dari kursi wali kota Jakarta Selatan kembali menjabat wali kota. Anas menggantikan Fathahillah sebagai wali kota Jakarta Barat. Pelantikan berlangsung Senin pagi di kantor wali kota Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pesannya kepada Anas Effendi dengan tegas meminta agar wali kota dalam menjalankan tugas lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Mau lagi ada program atau proyek yang bahasa adasi yang semu, yang seperti apa itu? Prosedurnya terpenuhi, tapi hasilnya tidak kelihatan. Sebagai wali kota Jakarta Barat yang baru, Anas diharapkan mampu menyelesaikan masalah revitalisasi kota tua, pembenahan wilayah Tambora karena merupakan daerah rawan kebakaran dan daerah Kalijodo Jakarta Barat. Jokowi juga menegaskan keputusan gubernur melantik Anas Effendi menjadi wali kota selain karena hak prerogatif dirinya sebagai gubernur, dirinya juga ingin memberikan kesempatan kedua dan ini berlaku kepada kepala dinas yang lain. Orang tidak boleh seperti itu. Ya, jangan ada kata dikotakkan, dilengserkan, nggak ada. Ada yang punya semangat memperbaiki, mengkoreksi dirinya, itu kita anu lagi, nggak ada. Yang namanya mengkotakkan itu di dalam otak saya nggak pernah ada. Tetap memberi kesempatan yang kedua, harus diberi kesempatan, tapi memang harus jauh lebih baik dari yang dulu. Seperti diketahui sebelumnya, Anas Effendi pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Selatan. Namun karena kinerjanya dinilai tidak maksimal, Jokowi melengserkan Anas Effendi dari kursi wali kota dan menempatkannya sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pelantikan Anas Effendi ini kini menyisakan tanda tanya. Apakah sang gubernur benar-benar ingin memberikan kesempatan kedua kepada Anas Effendi yang dianggap telah gagal sebelumnya? Mengingat tak sedikit halayak yang menilai ini bakal menjadi presiden buruk ke depannya. Ade Chandra, Daniel, JAK TV. Selamat malam, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Adapa Berita dan saya Lulu PT akan bersama Anda selama 1 jam ke depan. Dan seperti yang tadi Anda sudah melihat bahwa Jokowi melantik Anas Effendi sebagai wali kota Jakarta Barat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya beliau ini menjadi wali kota Jakarta Selatan, kemudian dicopot menjadi kepala Badan Arsip Perpustakaan Daerah, kemudian tadi dilantik menjadi wali kota Jakarta Barat. Nah, seperti apa ini? Ada bongkar pasang pejabat ala Jokowi, tapi menariknya adalah pejabat yang sudah pernah dicopot, dipindahkan, dirotasi, kemudian dinaikkan kembali menjadi wali kota. Ini seperti apa? Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0215155111 dan sudah ada narasumber kami yang di studio saat ini. Sudah ada Pak Adilsyah Lubis, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Adilsyah. Dan ada juga Pak Imade Karmayoga, Kepala BKD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Made. Pak Made, mungkin saya ke Pak Made dulu nih bicara mengenai bongkar pasang pejabat al Jokowi. Ini menarik sekali karena juga banyak akhirnya masyarakat bertanda tanya gitu, bertanya-tanya apakah memang walaupun Pak Jokowi sendiri mengatakan tidak ada intervensi, tapi banyak masyarakat berspekulasi ada nih janjian ada tekanan-tekanan. Kok yang sudah dicopot dinaikkan kembali? Bagaimana nih Pak, Bapak memandangnya? Saya juga koreksi tadi sampai dibilang bahwa menjilat lidah sendiri dan sebagainya, itu hal yang komunikasi yang kurang pas ya, saya kira. Tidak ada yang mencopot Pak Anas. Siapa yang mencopot Pak Anas? Pak Anas itu dari wali kota Selatan dimutasi pada eselon dan tataran yang sama. Tidak ada. Karena wali kota dalam konteks Jakarta sebagai provinsi daerah khusus, itu wali kota setara eselon ringnya itu dengan kepala badan arsip, dengan kepala dinas, dengan badan, itu sama. Dan mutasi itu adalah suatu proses yang biasa. Bahwa sekarang wali kota, besok kepala dinas, besok kepala badan, balik dari ke wali kota, hal yang biasa. Jadi tidak ada dulu itu Pak Anas juga sempat murung gitu ketika akhirnya dirotasi, sempat bertanya-tanya kenapa saya dirotasi. Emosional gitu. Pribadi. Emosional pribadi itu artinya
seseorang kalau ada hal yang baru biasanya memasuki hal yang baru. Padahal adalah memasuki hal baru itu ada pembelajaran, pembelajaran di mana orang itu mendapat wawasan yang lebih luas. Tapi filosofi dasar dari sebuah jabatan itu adalah amanah dan kepercayaan. Mestinya dimanapun sebagai aparatur negara dan abdi negara dan abdi masyarakat, yaitu kita harus menikmati itu sebagai tanggung jawab gitu, bukan sesuatu yang harus diributkan atau apa. Karena kita melamar jadi pegawai negeri dulu, bukan melamar jadi pejabat. Tahu-taunya jadi kepala badan kepegawaian, tahunya jadi wali kota. Ya Pak Jokowi mungkin juga nggak ngelamar jadi gubernur, tahunya jadi gubernur. Ya kan gitu. Jadi saya koreksi sedikit, itu agak keras bahasanya, menjilat lidah dan mencopot. Tidak ada yang mencopot. Hanya rotasi istilahnya begitu ya. Rotasi, mutasi itu memang hal yang wajar dalam PP 100 kepegawaian. mengatakan hal itu untuk memberikan penyegaran. Jangan sampai, nah di undang-undang ASN sekarang 5 tahun maksimal orang itu menjabat, dan di fit and proper lagi. Kalau dia layak berlanjut jadi pejabat, kalau enggak ya berhenti. Jadi pegawai negeri. Baik, Pak Adlisyani sebagai pengamat kebijakan publik nih, melihatnya bagaimana kebijakan Pak Jokowi ini? Apakah memang cukup berdampak juga, Pak, cukup populer juga nih keputusannya seperti ini? Sebetulnya isu yang berkembang di masyarakat memang seolah-olah Pak Jokowi ini orang yang sudah diberhentikan, katakanlah dari jabatannya, kemudian dimutasi kepada jabatan yang sebetulnya kurang prestisius ya, karena jabatan kepala perpustakaan itu lain sama jabatan wali kota. Walaupun tadi eselonnya sama, kata Pak Made ya. Karena wali kota itu suatu jabatan yang sangat prestisius, sedangkan kepala perpustakaan orang anggap itu jabatan yang sepele. Jadi timbul seperti image, dibuang dalam tanda kutip gitu ya. Jadi ada image bahwa memang satu selevel tapi kok jabatannya yang tidak prestisius gitu. Jadi ada dalam tanda kutip usaha untuk menggeser ke posisi yang tidak penting gitu. Nah kemudian diangkat kembali menjadi wali kota Jakarta Barat. Mungkin itu hanya seperti mengistirahatkan seseorang dari jabatannya untuk ditaruh di jabatan yang setara. Karena ada waktu 1 tahun. Tadi dikatakan bahwa ini adalah karena Pak Enas ini menunjukkan semangat untuk memperbaiki diri dan segala macam. Tapi banyak juga pihak yang mengatakan seperti kan ketahuan nih Pak Enas ketiduran ketika rapat paripurna. Nih jangan-jangan nanti bisa ketiduran lagi atau gimana? Dan juga sifat-sifat bosi katanya seperti itu oleh Pak Ahok. Tapi kita harus break dulu nih Pak Adlisyani, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Adapa Berita. Kembali bersama kami dalam dialog Adapa Berita. Kita masih bicara mengenai bongkar pasang pejabat ala Jokowi. Ada juga dapat bergabung di 0215515511. Nih menarik juga nih Pak Made. Kalau tadi kita sempat lagi break, kita sempat bicara-bicara. Ini memang yang pertama kalinya yang terjadi kasus seperti Pak Anas Effendi, artinya dari wali kota dimutasi menjadi kepala arsip, kemudian menjadi wali kota lain lagi gitu. Memang baru pertama kali ya? Ya, ini yang saya temuin baru pertama. Ya, sebuah proses kreatif yang prosesnya juga tidak ujuk-ujuk beliau di ini. Jadi beliau dimutasi ke perpustakaan, kan gitu ya, di perpustakaan. Dikira sudah berhenti segala-galanya. Ternyata di sana mendapat wawasan yang luar biasa, bertemu dengan para akademisi, pustakawan yang memang ada yang kutu buku, ada yang terus ada yang sering seminar-seminar ke luar negeri, menimbulkan semangat, ilmu baru dan dunia baru. Ternyata beliau enjoy di sana, semangatnya enjoy. Nah, semangatnya itu dan wawasan itu bagaimana? Nah, tetap motivasinya orang Pamong tetap ke Pamong, ingin dekat ke masyarakat. Nah, tapi sebelum itu diajak dulu cerita sama Pak Gubernur sama Pak Wagub. Apa ininya, kayak di fit and proper lah. Ya, artinya selama masa 1 tahun ya, kalau nggak salah kurang lebih 1 tahun ya, Februari 2013 sampai sekarang Maret ini, dilihat juga kinerjanya, dan memang dilihat memang lebih cocok menjadi wali kota gitu. Ya, di sini juga nggak jelek, bagus kinerjanya di perpustakaan. Dan dulu juga kinerjanya di Jakarta Selatan bukan tidak bagus dan bukan dicopot. Itu memang mutasi biasa. Waktu itu mutasi, tapi wali kotanya penuh.
ya ke sana dulu gitu. Oke, jadi memang sebenarnya waktu itu ada rencana memangnya dipindahkan ke wali kota tempat lain begitu? Iya, cuman karena penuh kan, jadi kita Belajar berputar dulu ke sana gitu, istirahat dulu kalau ternyata kata dapat Bapak. ilmu wawasan dan sebagainya yang sering keluar negeri beliau diundang dan sebagainya, sehingga oh ya begini. Dan begitu ditanya masih tetap semangatnya menjadi pamong. Apa? Karena satu, secara ini beliau tuh asalnya Jakarta Barat. Dari kecil bapaknya orang dinas pertamanan dulu. Jadi memang masanya di Jakarta Barat. Kemudian secara teritori sudah diketahui dan sudah memang mainannya dari kecil kan. Nah, secara emosi sudah memang. Nah, sekarang tambah semangatnya. Oke. Oh, Bapak percaya sama saya fight 10 kali lipat. Coba buktikan, nah gitu umpama. Tapi memang banyak hal yang tidak biasa ya dalam kasus Pak Anas Ya. Effendi ini ya. Dari yang mulai pertama kalinya dari wali kota menjadi kepala Badan Arsip Perpustakaan, kemudian menjadi wali kota lagi. Pelantikannya juga baru kali ini di dalam gedung gitu ya. Walaupun tadi alasannya adalah cuaca, hujan gitu ya. Enggak, kita sudah survei kemarin beberapa tempat dan sebagainya di ini. Nah, diagnosanya memang cuaca tadinya. Kita pilih di Tegal Arul. Terlalu sempit, terlalu ini menyiksa teman-teman yang tidak hadir. Waduh, di mana akhirnya pas hujan waktu kita survei. Ya sudah, simpel saja. Yang penting seremonial bukan segala-galanya. Iya. Tapi yang penting jalan resmi. Gitu. Oke, baik. Sebelum ke Pak Adil ya, kita sapa dulu penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, malam dengan siapa di mana? Dengan Pak Furkon di Tangerang. Ya, silakan Pak Furkon, ada pertanyaan, tanggapan? Ya. Dengan Pak Furkon ya. Ya, Pak Furkon dikecilkan dulu saja volume TV-nya, langsung mendengarkan dari telepon. Baik, ya, makasih. Ya, saya mengomentari. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Malam Pak Furkon. Malam, Bang. Ya, saya kira kepemimpinan Pak Joko disinilah yang harus kita contoh. Beliau begitu arif loh. Arif, bijak melihat anak buahnya. Kalaupun ada pergeseran, ya katakanlah bukan pencopotan sependapat itu hal yang wajar. Jadi dia tidak membunuh karya anak buahnya, dilihat, dipantau dan sebagainya. Itu pemimpin yang bagus. Kalau dia mempunyai satu sikap dan kepribadian, punya integritas ke depan, menjadi pemimpin yang bagus, maka diangkat menjadi wali kota kembali, kan begitu. Ini selama ini kan kalau anak buah katakanlah salah atau tidak suka, like and dislike, itu kan menghancurkan karir. Kalau ini tidak, Pak Joko. Dia tadi katakan tidak ada di otak dia, kata dia istilah kotak dan sebagainya, itu bagus sekali. Inilah yang kita perlu, pemimpin yang semacam ini. Itu loh, ini jangan kita kecam bahwa tidak ada konsistensi. Tidak, justru di sini nilai yang tinggi terus saja. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Furkon. Selamat malam. Silakan Pak Adil Syam, kena tanggapan juga. Ya, ada isu yang berkembang juga bahwa seseorang yang pernah tidur dalam sidang DPRD gitu kelihatan bahwa tidak serius dalam menghadapi Dengan sidang. alasan menonton bola gitu ya, Dengan alasan kecapean menonton bola dia. malam sebelumnya. Sebetulnya hal itu sih sering terjadi ya. Ada seorang anggota DPR yang juga tidur dalam sidang tiba-tiba diangkat jadi menteri gitu. Saya nggak usah sebut namanya ya. Demikian juga banyak terjadi bahwa pejabat di Pemda salah satu provinsi yang sebetulnya rekam jejaknya diragukan, toh diangkat juga sebagai pejabat. Memang itu hak prerogatif dari gubernur ya. Iya, Tapi saya ada eksekutifnya suatu saran sebetulnya kalau seorang gubernur ingin mengangkat seseorang pejabat, katakanlah wali kota, alangkah baiknya kalau dia konsultasi gitu. Memang dia punya hak prerogatif ya, dia bisa angkat siapapun dia mau, tapi dia Konsultasi ke siapa seharusnya? Ya paling tidak ke aparat yang terkait, paling tidak kepada jajaran-jajaran yang setara dengan di dalam birokrat Pemda, sehingga dia dapat masukan-masukan yang sebetulnya juga penting. Misalnya seseorang ditanya fit for test-nya misalnya ke Kejaksaan Agung ya, ke Kejaksaan Tinggi atau ke pihak kepolisian ya, kalau untuk masalah bersih tidaknya dia dari korupsi. Nah, kalau dari birokrat misalnya ditanya kepada birokrat senior yang mengenal beliau, bagaimana sebetulnya rekam jejak beliau. Nah, masukan-masukan ini membuat suatu keputusan yang bijak. Ya, sehingga tidak menimbulkan isu-isu yang beredar yang meruntuhkan atau menurunkan
reputasi daripada gubernur yang bersangkutan. Oke, baik. Tadi menarik juga apa yang tadi dikatakan oleh Pak Made, dan juga Pak Adi, saya mungkin bisa memberikan tanggapan juga. Tadi kan memang ketika menjadi wali kota Jakarta Selatan kemudian dimutasi ya, kan, bukan karena dilihat dari kinerja yang buruk atau segala macam, tapi kemudian dengan melihat menjadi kepala badan arsip itu terlihat prestasinya mungkin seperti itu, sehingga akhirnya diangkat Tidak lagi menjadi gitu ya, iya menjadi wali kota kembali. Apakah nanti tidak akan ada rotasi lagi gitu? Kemungkinan akan terjadi mengulang kesalahan sama misalnya. Mungkin Pak Ali saya bisa memberikan tanggapan. Iya, agak janggal ya seseorang yang dari wali kota terus jadi kepala perpustakaan, diangkat lagi jadi wali kota gitu. Kalau memang dia punya prestasi di wali kota, kenapa harus dimutasi dari kepala perpustakaan terlebih dahulu? Biarkan saja jadi wali kota, karena lagi itu masa jabatannya juga belum berakhir gitu. Ini kan saya teringat dulu kalau seseorang dimutasi dari menteri jadi duta besar. Memang duta besar sama menteri setara, tapi duta besar tuh jabatan yang tidak prestisius dibandingin menteri gitu. Oke, jadi Walaupun ada yang dia dipertanyakan pulang dari luar negeri, bisa aja dia jadi menteri kembali, tapi menimbulkan image yang Oke, jadi ada negatif yang dipertanyakan nih dari gitu. putusan yang kemarin dengan putusan yang saat ini, ada yang blundernya, ada yang mana, ada yang salah pilih atau bagaimananya, dan kemudian diperbaiki atau bagaimana, kita akan tanggapi nanti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita. Kembali bersama kami dan kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan bongkar pasang pejabat ala Jokowi. Tadi memang menarik sekali karena kalau tadi saya lihat juga ada di news online nih, salah satunya Jokowi Ahok sudah 14 kali merotasi para pejabatnya ya. Ini bisa dikatakan dalam waktu singkat, dalam setahun ini ada 14 kali rotasi pejabatan. Ya apakah cukup lumrah begitu? Dan kenapa alasannya? Mungkin ada Pak Made juga bisa sharing pada kami. Ya, ini kita ada dalam dunia yang cepat berubah ya. Cepat berubah. Pak Jokowi sama Pak Ahok ini kan bagaimana start pertama reformasi birokrasi ini berjalan. Yang dari dulu sesungguhnya reformasi birokrasi itu dari tahun 99 tidak ada. Ujung dari reformasi birokrasi, kalau kita ngomong reformasi birokrasi, ya prosedur, mekanisme, tata laksana, kelembagaan sama orang ujungnya. Akhirnya ujungnya orang. Iya, tapi Dimana, ada 14 kali sampai rotasi, apakah cukup lumrah begitu Pak? Iya, termasuk juga lelang jabatan. Iya. Iya kan? Camat, lurah, kepala sekolah. Nah sekarang kita tuh mencari kader-kader birokrat yang memang mumpuni, mampu memang percaya diri dan mampu punya kapasitas dan tidak berdasarkan subjektivitas dan oleh karena ini sokongan itu enggak. Itu harus benar pure dipilih orang-orang yang memang kita pilih dia merasa dihargai, yang pantas itu pantas, yang benar patut itu benar gitu. Itu yang kita harus cari gitu. Sehingga bukan karena titipan, bukan karena ini. Bukan. Nah Pak Jokowi nggak sama Pak Ahok nggak mau itu. Oke, ini menarik tadi menyambung dengan kata-kata kader, kemudian lelang. Nah ini ketika Pak Anas dipilih lagi, emang nggak ada orang lain. Kadang ada bertanya seperti itu gitu. Banyak masyarakat bertanya seperti itu. Tadi kan padahal sudah ada ya mencari bibit-bibit, artinya kader-kader, kemudian ada lelang jabatan, kelihatan fit proper testnya. Tapi Pak Anas bisa terpilih kembali. Betul. Pak Anas melalui mekanisme di mana gubernur minta pertimbangan kepada DPRD. Nah di DPRD itu beliau di fit and proper. Nah, jadi bukannya gubernur mau seenaknya saja, tidak. Walaupun dia prerogatif, tapi tetap ada ini ya sistemnya, ketentuan aturannya. mengatakan baik itu undang-undang maupun PP bahwa kita sama Dewan minta pertimbangan. Jadi kirim surat ke Dewan, di Dewan digodok, dipanggil, di fit and proper, memaparkan bagaimana ini, kemudian luluslah ceritanya, dapat surat dari Dewan bahwa layak untuk dapatnya, ya sudah. Jadi Pak Jokowi tidak sendirian. Jadi memang sudah sesuai dengan aturan mainnya seperti itu ya. Oke, Pak Adil, bagaimana nih tadi menanggapi juga mengenai ada 14 kali rotasi jabatan dalam setahun ini, cukup banyak sekali ya dilakukan oleh Pak Jokowi Ahok. Rotasi ini bisa kita lihat dari sisi positif, tapi bisa juga dilihat dari sisi negatif. Dari sisi positif adalah penyegaran. Jadi seseorang pada jabatan yang sudah cukup lama, itu ada baiknya diberikan penyegaran.
dengan mengganti dengan yang baru. Tapi negatifnya adalah seseorang di mana dia menjabat suatu posisi belum bisa bikin apa-apa, belum bisa berprestasi karena waktu yang singkat, sudah diganti lagi. Kapan dia diberikan kesempatan untuk memperlihatkan prestasinya di dalam satu jabatan? Karena dalam waktu singkat dia sudah diganti. Jadi kita bisa lihat alih jabatan ini dari dua sisi, bisa positif, bisa negatif. Gitu. Nah, Pak Gubernur Jokowi melakukan mutasi ini, saya tidak tahu motivasinya apa motivasinya untuk penyegaran, apa motivasinya untuk tidak memberikan kesempatan lebih luas bagi yang bersangkutan sampai prosesnya tercapai baru diganti gitu. Oke, karena waktu cukup singkat juga ya dalam setahun ya. Oke, ada penelpon nampaknya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Pak Indra ini tadi. Ya, silakan Pak Indra. Iya. Halo. Ya, saya Pak Indra. Pak Indra, saya bekas pejabat di Cinere, bekas pejabat eselon 2 di Kementerian Dalam Negeri. Iya, silakan. Iya, saya mau memberikan tanggapan masalah bongkar pasang itu. Wali kota akhirnya jadi kepala badan perpustakaan, kemudian jadi wali kota lagi. Iya. Itu tidak masalah. Karena wali kota di DKI itu bukan kepala daerah. Dia pejabat eselon 2 dan dia bisa dimutasikan kapan saja. Dan Jokowi itu memang betul-betul kinerjanya bagus karena dia melihat, dia mengevaluasi, tidak seperti di kementerian asal suka, like and dislike. Kementerian itu begitu, tapi kalau di Jokowi ini betul-betul bagus, dia melihat, mengevaluasi kinerja masing-masing pejabatnya. Makanya dia turun tangan begitu, turun ke bawah begitu. Ya, turun ke bawah. Kalau di kementerian itu tidak. Saya ini bekas pejabat eselon 2. Ya, siapa yang suka, yang nggak pintar, yang bodoh, pokoknya ada uang, dia dekat, bisa jadi pejabat. Kalau Jokowi enggak, tamat aja bisa dilelang. Nah, itu betul. Siapa yang dia betul, yang punya potensi, dialah yang bisa jadi pejabat. Jadi bukan soal bongkar pasang, itu betul. Itu betul bongkar pasang. Itu karena dia melihat ini kinerjanya jelek, pindahin dulu. Nah, nanti udah pindah, kalau kira-kira bagus pindahkan lagi, nggak apa-apa. Karena dia bukan kepala daerah ke wali kota itu, wali kota. Baik, Pak Indra, terima kasih atas sarannya dan masukannya. Mungkin Pak Adilsyah juga bisa menanggapi dulu penelponnya tadi. Terkait memang ini ada hal yang wajar. Saya sependapat ya dengan penelpon Pak Indra tadi, bahwa memang wali kota ini bukan pejabat yang seperti gubernur dan bupati gitu ya. Jadi jangan image kita bahwa seorang gubernur mencopot bupati gitu, bukan. Wali kota itu hanya eselon 2 yang di bawah gubernur. Jadi kalau dia pindahin bongkar pasang itu ya biasa-biasa aja. Jadi image-nya jangan seperti seorang gubernur mencopot bupati, kemudian bupatinya dipindahin lagi di kabupaten yang lain. Gubernur mencopot wali kota, pindah ke wali kota lain. Strukturnya berbeda. Oke. Nah, artinya dengan adanya hal semacam ini, keputusan dibikin oleh Pak Jokowi dan dengan kasus Pak Anas ini, dampaknya secara positif dan negatif, secara kebijakan juga bagaimana? Apakah memang tadi untuk memberikan refreshing gitu ya, penyegaran, atau memang karena melihat tadi ada kesempatan kedua yang diberikan kepada Pak Anas? Artinya kalau dilihat mungkin para pejabat-pejabat lain yang dimutasi atau dirotasi ini, mereka tidak perlu menjadi, waduh kalau saya dirotasi artinya kinerja saya buruk, saya kayak dibuang, disingkirkan. Bagaimana Pak? Ya, efek negatifnya adalah para pejabat tuh tiap hari sport jantung. Betul. Karena dokter jantung laku ya kalau gitu ya. Saya nih, besok-besok jangan-jangan giliran saya gini. Karena suatu bongkar pasang dengan tanpa memperlihatkan prestasi terlebih dahulu, tidak memberikan kesempatan peluang yang lebih panjang, langsung main copot, main ganti. Nanti di DKI kinerja mereka jadi buruk karena mereka boro-boro mikirin kerja, mereka mikir jangan-jangan besok giliran saya nih. Nah, baru mau adaptasi udah takut-takut dulu dipindahkan. Iya, sudah takut gitu. Ini satu image. Oke, gimana Pak? Yang tidak saya ambil angle positifnya. Saya ambil positifnya. Mungkin beliau wajar memang berkomentar seperti itu. Begini, Pak Jokowi ini sosok pejabat tuh yang menilai ini bukan hanya karena sistem saja. Sistem harus berlapis, dinilai atasan langsung dan sebagainya, apalagi dinilai oleh
orang yang di atas meja saja, oh bagus, bukan begitu. Pak Jokowi ini memang tiap hari di lapangan dan sekali dicek sampai camat lurahnya bingung, Bapak kemarin udah ke sini. Emangnya saya salah berkali-kali ke sini? Maksudnya lebih bagus nggak? Lebih bagus nggak? Jadi sebenarnya dinamika penilaian itu memang real gitu, nyata. Bukan hanya laporan ini ya, hanya apa asal laporan. Bapak senang, ABS Malah ya? laporannya nggak ada. Kenapa itu? Udah, oh Bapak ketemu begini, Bapak ketemu begini. Iya. Jadi pejabatnya mengakui sendiri. Akhirnya, ya nanti kalau ada peringatan begini udah diperingatkan, peringatkan, nggak ini, itu namanya ya sudah. Kita mungkin perlu proses pembinaan. Iya. Pembinaan digeser dulu sambil dibina. Jadi itu ada proses pembinaan di sana. Jangan dipikir nanti copot pembinasaan, bukan begitu. Kita itu selaku pembina pegawai, tunggal beliau sebagai pembina pegawai kepegawaian, berhak membina dan wajib membina pegawainya untuk terus mengimprovisasi diri. Termasuk dengan tadi ya penggantian dan rotasi segala macam. Iya, dan terakhir mungkin closing statement sekaligus Pak Made. Bahwa jabatan itu bukan hak, dan jangan merasa bahwa jabatan itu hak dan harus dimiliki. Ya, karena di saat itulah Anda kegelapan. Karena jabatan itu adalah amanah dan tanggung jawab. Berikanlah tanggung jawab yang sepenuhnya, itu sebenarnya. Oke, baik Pak Ades ya, terakhir closing statement juga. Ya, closing statement saya adalah supaya kebiasaan copot pasang pejabat itu lebih baik dikurangi. Karena berikanlah kesempatan kepada pejabat yang bersangkutan untuk berprestasi terlebih dahulu. Kalau prestasinya 1, 2, 3 kali tidak memperlihatkan, ya baru dimutasi. Tapi kalau belum apa-apa, belum dikasihkan peluang untuk mutasi, tiba-tiba sudah dimutasi ke tempat lain gitu, nanti tiap-tiap pejabat jadi nggak bisa tidur. Ya, ada nggak fokus dengan kerjaannya karena takut ya. Kalau tidak bisa tidur, kalau tidak bisa tidur melayan masyarakat, itu abdol. Iya, kalau nggak bisa tidur karena mikirin takut dirotasi, itu yang harus dirotasi beneran ya. Oke, baik Pak Adesya, terima kasih. Dan juga Pak Made, terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini.